Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Tempat penampungan sampah ilegal menyebabkan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai. Pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Ini pilihan sampahnya tadi memisahkan sampah yang organik, sampah yang anorganik, lalu bisa membuat kompos sehingga memang sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir tidak sebanyak ini. Identifikasi permasalahan. Yang pertama itu ada penumpukan sampah di TPA, menyebabkan pencemaran dan bermasalah kesehatan. Rumah kompos dapat mengurangi volume sampah organik sebelum ke TPA. Yang kedua yaitu ada krisis nutrisi tanaman. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menurunkan kualitas tanah, sehingga rumah kompos menyediakan pupuk organik yang meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga itu ada perubahan iklim. Pembuangan sampah organik ke TPA tanpa pengolahan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Rumah kompos mengurangi emisi dengan mengubah sampah menjadi pupuk. Dengan memanfaatkan kearifan lokal dan melakukan inovasi serta edukasi kepada masyarakat, efektivitas rumah kompos sebagai solusi lingkungan dapat ditingkatkan secara signifikan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat akan sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan program-program ini. Manfaatkan sampah organik rumah kompos dapat menghasilkan pupuk kompos yang meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Bagaimana tahapan dalam pembuatan kompos ini? Jadi rumah kompos ini itu menjadi tanggung jawab dari Direktorat Logistik Lingkungan, di mana area direktorat kami itu adalah semua area UNED di luar gedung. Maka semua tempat sampah atau sampah yang sudah ditransfer dari gedung keluar itu menjadi tanggung jawab kami. Seperti itu. Maka seluruh tempat sampah yang sudah dipilah sudah kita ambil flashbacknya dan dikirim ke sini. Lalu yang pulang sini kita harus pilah lagi isi sampahnya, karena kita nggak bisa nge semua yang ada di dalam flashback itu full dari sampah organik. Gitu. Setelah dipilah, lalu kita timbang karena volume itu nanti menjadi acuan kami, itu menambahkan bakteri status berapa banyak. Lalu setelah ditimbang, kita cacah, pakai mesin cacah, dan dikumpulkan di suatu kompartemen atau kotak tertentu di rumah kompos ini. Setelah dikumpulkan dengan volume tertentu, kita kasih bakteri starter dengan rasio E4 1 E4 1 molase. Molase ini sumber glukosa yang bisa diganti dengan banyak bahan, bisa dari nasi bekas, nasi basi, dari gula merah atau dari itu boleh itu. Lalu 10 air untuk pengencer, pakai nasinya 10 banding 1. Nah ini kita gunakan tepal untuk terjadinya reaksi anaerob di dalam kotak tersebut. Nanti kita tunggu selama sebulan. Tapi nanti per minggunya akan kita buka karena kita harus kontrol kondisi pH-nya. Reaksi anaerobnya cycle dari panas sama gas metan. Di mana gas metan ini kalau dia terlalu lama mengendap organik cacahan tadi, itu akan menimbulkan kondisi asam di cacahan tersebut. Dan kondisi asam itu kalau terlalu banyak dan nanti kompaknya di tanah, itu nanti akan tandus karena kondisi asam tanah itu juga baik. Ini total dari berapa lama Pak? Oke, jadi satu cycle itu makan waktu 1 bulan. Selanjutnya dari sudut pandang biologi dan pengembangan masyarakat itu terdapat 3 alternatif. Yang pertama itu menggunakan tahap vermicomposting, di mana pada tahap ini menggunakan cacing tanah yang bisa mempercepat proses dekomposisi sampah organik sehingga menghasilkan kompos yang berkualitas tinggi. Terus yang kedua itu menggunakan teknik fermentasi, di mana menggunakan starter mikroba sehingga proses fermentasi dapat dipercepat dan waktu pembuatan kompos itu menjadi lebih singkat. Kemudian ada pelatihan masyarakat dengan menyuluhkan masyarakat tentang teknik-teknik pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos yang bagus digunakan. Rumah kompos UNED juga berfungsi sebagai media penelitian dan edukasi bagi mahasiswa. Manfaat kompos mencakup peningkatan kesuburan tanah dan pengurangan hama. Program ini diharapkan menjadi solusi berkelanjutan bagi UNED ke depannya. Selanjutnya saya akan membahas potensi kearifan lokal untuk perlindungan lingkungan. Kearifan lokal ini memiliki peran yang cukup penting dalam perlindungan lingkungan melalui rumah kompos. Di antaranya yaitu pertama, tradisi gotong royong, dan yang kedua yaitu pengetahuan yang tradisional akan pengelolaan sampah yang dimana sudah terbukti efektif melalui penelitian dari Jurnal Abdilas Maduma di STM 17 Tanjung Selamat.
Rumah kompos, meskipun efektif dalam mengelola sampah organik, memiliki beberapa tantangan tersendiri, yaitu yang pertama, kualitas bahan baku. Ketidakseimbangan antara sampah hijau yang kaya nitrogen dan coklat yang kaya karbon dapat menghambat proses penguraian, sehingga menghasilkan kompos yang buruk dan berbau tidak enak. Yang kedua, masalah lingkungan. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca, seperti metana, yang dapat meningkatkan polusi udara. Yang ketiga, infrastruktur yang tidak memadai. Kurangnya infrastruktur yang baik seperti sistem aerasi dapat mengganggu proses composting dan menurunkan kualitas produk akhir. Beberapa solusi dari masalah ini adalah yang pertama, pengembangan program edukasi lingkungan, yang kedua, inovasi dalam pengolahan sampah, yang ketiga, ada kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Kesimpulan dari video kami adalah rumah kompos merupakan solusi yang paling efektif untuk mengelola sampah organik dan mengatasi berbagai masalah lingkungan seperti penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, krisis nutrisi tanaman, dan emisi gas rumah kaca. Namun keberhasilan implementasi tersebut sangat bergantung kepada pemahaman masyarakat, partisipasi aktif, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Untuk mengatasi ini, penting untuk memanfaatkan kearifan lokal seperti tradisi gotong royong dan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam. Alternatif solusi yang dapat diterapkan meliputi penggunaan vermicomposting dan teknologi fermentasi untuk meningkatkan efisiensi produksi rumah kompos, serta pelatihan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang teknik pengolahan sampah organik. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat juga sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan program rumah kompos dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Minum es campur pakai selasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.